Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya ke bagian 9, masih dalam belajar BigQuery. Kali ini kita akan membahas tentang working with date and times. Jadi ini ada beberapa hal yang kita bahas nantinya, ada standard time, ada time zone, ada current time, nanti ada current date juga, ada timestamp, ada time format, kemudian perhitungan tanggal. Kelihatannya lumayan banyak memang, tapi nggak apa-apa, kita pelajari tahap demi tahap ya. Cuman teman-teman yang perlu tahu adalah standar waktu yang digunakan di dalam BigQuery atau SQL itu menggunakan UTC atau Coordinated Universal Time. Jadi ini adalah koordinat waktu secara universal gitu. Jadi kalau GMT ini adalah time zone, tetapi kalau UTC ini bukan time zone tetapi waktu tanpa teritori. Jadi ini tidak milik siapa-siapa, tetapi ini milik seluruh orang dunia gitulah, karena ini adalah koordinat gitu ya. Oke, ini hanya istilah saja, tapi yang secara prinsip teman-teman ketahui bahwa standar waktu ini keduanya adalah sama. Nah, kalau dalam time zone sendiri, misalkan ini UTC time itu 0738, maka kalau misalkan di Jakarta, Makassar, Manokwari itu atau WIB, Wita, dan WIT itu adalah UTC plus 7, plus 8, plus 9 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat time zone yang ada di Wikipedia, teman-teman nanti bisa lihat juga di sini ya. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, ini misalkan Amerika nanti di bagian mana, kemudian terus ada yang kelompok Asia, sebentar ya, ke bawah ini misalkan Asia, ada Brunei, ada Beirut, ada macam-macam, termasuk ada juga Asia Jakarta, ada Asia Jayapura, ada juga Asia Makassar gitu ya. Sebentar, nih Asia Makassar gini deh ya. Ini meliputi wilayah-wilayah ini, yaitu adalah plus 8. Kemudian kalau misalkan yang Jakarta tadi plus 7 ya, misalkan gitu. Oke, kembali ke sini. Ini banyak banget, tapi teman-teman nggak usah panik ya, nanti kita pelajari lah ya satu-satu. Ini sebenarnya adalah waktu sekarang, ada tanggal sekarang, waktu sekarang, nanti current timestamp, kemudian ada date. Date ini berarti kalau kita input tanggal, date add itu kalau kita menambahkan, date diff ini different between two date gitu ya. Kemudian ada day of the week, ada macam-macam, even sampai microsecond gitu. Waktunya sampai sedetail itu. Jadi ada menit, detik, sampai microsecond gitu ya. Nah, karena banyaknya fungsi-fungsi ini nanti tahap demi tahap kita pelajari. Yang pertama, sebagai dasarnya adalah kita harus memahami sebenarnya current date ataupun current time ini. Jadi current date time, dan current timestamp ya. Nanti ada date, ada parse date, kemudian ada extract, ada tadi nambah, kurang, perbedaan, ada interval juga nanti teman-teman ya. Macam-macam lah ya. Oke, jadi nanti selectionnya seperti ini. Misalkan select current date S atau dialiaskan misalkan UTC. Karena kalau misalkan current date kemudian parameternya kosong seperti ini, otomatis dia akan merujuk kepada defaultnya, yaitu tadi yang saya sebutkan UTC gitu. Tetapi kalau nanti di dalam kurung itu diisi parameter time zone, misalkan Asia garis miring Jakarta, atau Asia garis miring Jayapura atau Makassar, maka waktunya adalah waktu Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Atau bisa juga dipilih dengan plus 7, plus 8, plus 9 gitu. Hasilnya akan sama saja ya. Teman-teman nanti juga bisa merujuk ke sini ya. Ini adalah dokumentasi daripada Google. Ini tadi di sini ada current date, ada extract, ada date, dan seterusnya ya, yang nanti bisa kita pelajari. Formatnya sebenarnya juga ada di sini teman-teman ya. Saya juga coba ngambil dari sini ya, nanti kita jelasin ya. Kemudian ada lagi itu ini function, kemudian general reference. Nah, general reference itu ada format elemen ya. Misalnya seperti ini.
ini tentang format date, format time, dan seterusnya. Nah, nanti ada kode-kode seperti ini nih. Ada %A. Ini kalau misalkan kita akan mengambil hari, tetapi komplit seperti ini. Hari, Wednesday misalkan itu. Tapi kalau A kecil, ini cuman WED. Atau kalau misalkan dalam Google Sheet itu 01, 02, 03, sampai 7 gitu kan. Kalau B ini berarti bulan, Januari, full month gitu. Tetapi kalau B-nya B kecil cuma 3 huruf, Jan. M itu triple M, kalau ini 4M gitu. Kalau cuman MM ya berarti cuman 20 gitu deh ya. Nah, ini sampai banyak sekali ya. Ya gitu ya, banyak. Nah, sehingga nanti akan seperti ini nih. Oke, nanti kita akan sampai ke sana ya. Ini ada B, ada Y, ada EZ, dan seterusnya. Oke, nanti kita pelajari sampai ke sana. Jadi misalkan kita menggunakan perintah select, saya enter gini, misalkan ini current date. Nah, ini kalau current sudah banyak teman-teman, ini pilihannya ya. Kita yang current date dulu ya, saya tab gini. Nah, ini kan isinya bisa time zone. Tetapi kalau tanpa time zone seperti ini, kemudian saya blok, kemudian saya eksekusi atau saya run, dia akan menjalankan waktu sekarang, yaitu 2023, ini adalah Maret 04 gitu ya. Jadi ini defaultnya adalah default UTC. Ini FO ini karena kita tidak menggunakan alias ya. Misalkan saya buat alias saja biar ketahuan, misalkan ini tanggal UTC gini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya saya akan membuat current date lagi, tetapi akan kita isi dengan Jakarta, misalkan tanda petik satu gini, Asia, teman-teman gini ya, Asia dulu baru Jakarta gini. Kalau misalkan kita S juga ya, S Jakarta ini deh ya. Berikutnya misalkan saya current date-nya Asia, kemudian Jayapura, Papua, misalkan gini ya. Oke, kalau saya run, maka ada 3 tanggal, yaitu UTC, Jakarta, sama Papua. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kebetulan saat video ini saya buat, antara UTC sama Jakarta itu tanggalnya sama, tetapi Papua sudah tanggal 5 ini, gitu ya, karena perbedaan waktu. Nah, dengan cara yang sama, karena ini ada current date, kemudian kita coba current time ya. Kalau current time tentu waktunya sudah akan kelihatan langsung perbedaan ya. Jadi kalau saya select, ini ada current time teman-teman ya. Ada date dan time juga. Nanti kita coba ya. Current time seperti ini, waktu UTC gini ya. Kemudian coba kita bikin waktu yang berbeda. Berikutnya ini akan saya kasih Asia dan Jakarta tadi ya. Asia garis miring Jakarta. Ini waktu JKT. Kemudian yang terakhir ini adalah Asia garis miring Jayapura. Nah, begini. Ini waktu Papua. Seperti ini, biar dia membaca field ke bawah, saya kasih koma seperti ini. Kemudian ini saya select ke sana, kemudian kita run ya. Nah, ini waktunya langsung kelihatan beda teman-teman. Waktu UTC itu 15:14:59. Kemudian ini pukul 22. Ini pukul 00:14 gitu ya. Nah, tadi kan kita juga dijelaskan kita bisa menggunakan tambahan waktu tadi teman-teman. Misalkan ini saya menggunakan current date, tetapi di sini saya menggunakan +7. Nah, gini. Kalau +7 ini waktu JKT 7 itu. Jadi UTC +7 gitu, teman-teman ya. Nah, ini tadi S Papua. Nah, gini. Ya. Coba saya run yang atas ya. Nah, yang ini saya run. Sama, jadi
dengan Jakarta dan JKT plus 7 dengan menyebutkan Asia Jakarta dan plus 7 ini juga tanggalnya sama. Demikian juga kalau misalkan kita menggunakan waktu ini ya. Jadi saya akan menggunakan waktu Jakarta ini. Saya copy, saya enter, saya taruh di bawahnya sini ya. Jadi saya tidak menggunakan kata-kata Asia Jakarta, tapi saya menggunakan plus 07 ya, waktu JKT 7 misalnya gini ya. Coba kita run ya teman-teman ya. Ini jadi waktu Jakarta sama waktu JKT 7 artinya UTC ditambah 7. Kalau ini kan UTC time zone-nya disesuaikan dengan Asia Jakarta atau Asia Jayapura gitu ya. Atau dengan UTC ditambah 7. Demikian pula kalau misalkan ini saya menggunakan tidak menggunakan Asia Jayapura, tetapi kalau Jayapura berarti plus 9 teman-teman ya. Nah, misalkan saya copy di sini, ini berarti plus 9. Oke, plus 09 seperti ini. Kemudian waktu Papua 7. Nah, misalkan gini ya. Saya run ya. Nah, ini perhatikan antara Papua sama Papua plus 7, saya menuliskan dengan time zone seperti ini, ataupun hanya UTC plus 9 juga hasilnya sama. Misalnya, jadi seperti ini ya, select current date time ya. Current date time, kalau saya hilangin begini, kemudian saya sorot, kemudian saya run, jadi ini ada tanggal dan jam, tetapi lagi-lagi ini UTC ya, ingat ya UTC. Kalau nanti misalkan mau different time zone-nya juga tinggal dikasih parameternya saja. Demikian juga ini ada satu lagi, ada current timestamp. Perintahnya juga sama ya, jadi select ini current timestamp ya. Kalau misalkan saya run, dia adalah tanggal dan waktu UTC. Nah, kalaupun nanti beda time zone ya tinggal disesuaikan aja gitu ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita sudah belajar awal ya mengenal tentang current date, kemudian current time, kemudian terus current date and time sama current timestamp ya. Nah, nanti setelah teman-teman tahu ini, nanti berikutnya ada beberapa fungsi tanggal dan waktu yang kita pelajari secara bertahap ya. Silahkan langsung dicoba teman-teman, tidak susah asal mau mencoba ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Telegram ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar, dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.